Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi atas peristiwa kebakaran hebat yang melanda depo Pertamina Pelumpang. Presiden Jokowi pun memberikan pilihan relokasi terminal BBM Pertamina atau relokasi warga. Peristiwa kebakaran hebat yang melanda terminal bahan bakar minyak atau depo milik PT Pertamina Persero di Pelumpang, Jakarta Utara dan menyebabkan 19 warga dilaporkan meninggal dunia. 49 warga luka-luka serta ribuan warga harus tinggal di pengungsian berbuntut panjang. Presiden Joko Widodo pun turun langsung dengan menginstruksikan kepada Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Presiden memberikan dua pilihan kepada kedua pihak tersebut, yaitu relokasi terminal bahan bakar minyak Pertamina hingga relokasi warga yang bertempat tinggal di sekitar TBBM Pertamina. Presiden juga meminta buffer zone atau zona bahaya di lokasi depo Pertamina Pelumpang diaudit, sebab sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak antara pemukiman warga dan TBBM Pertamina Pelumpang selebar 50 meter. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terwujud. Sementara itu, kabar terbaru datang dari Kementerian BUMN di mana Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan dengan hormat Deddy Sunardi yang menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Persero. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan PT Pertamina nomor 43 tahun 2023 pertanggal 8 Maret 2023. Selanjutnya, jabatan Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan PT Pertamina Persero akan dirangkap tugaskan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Eri Widyastono. Keputusan tersebut sampai dengan diangkatnya Direktur Penunjang Bisnis Perusahaan PT Pertamina Persero yang definitif. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pencopotan Direksi Pertamina pasca kebakaran Depo Pelumpang sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi, Pras. Ya, salam sehat, Pak. Sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Review terlebih dahulu nih dari Anda begitu, kacamata Pak Toto begitu terkait dengan peristiwa kebakaran Depo Pertamina di Pelumpang beberapa waktu lalu. Ya, ini kan bukan kejadian pertama ya. Yes. Di Pelumpang sendiri saya kira ini udah kejadian yang kedua ya. Dan kejadian yang sama juga kebakaran juga sudah melanda di beberapa fasilitas milik Pertamina lainnya ya dalam beberapa tahun terakhir ya, di Balongan, di Cilacap dan lain-lain. Jadi menurut saya hal yang penting harus dicatat adalah bahwa mungkin lesson learned ya dari berbagai macam kejadian yang sudah pernah terjadi. Kemudian apa yang menjadi titik poin yang harus dikerjakan oleh Pertamina. Oke. Karena mestinya depo itu kan zero accident ya. Mestinya. Betul. Jadi kalau masih kemudian terjadi peristiwa berulang dan lain-lain, saya kira mesti ada pembenahan mendasar ya. Sangat basic ya. Dari bagaimana manajemen operasi Pertamina dilakukan di berbagai fasilitas objek vitalnya. Karena kalau tidak nanti ini tentu akan berbahaya ya. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi pembenahan mendasar yang Anda maksudkan lebih kepada operasionalkah, SOP atau penerapan dari K3 sendiri di wilayah depo-depo BBM yang dimiliki oleh Pertamina? Saya kira kan ada standar internasional yang harus diikuti ya. Oke. Bagaimana operation dari fasilitas-fasilitas seperti depo, kilang dan lain-lain ya, Yes. yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan oil and gas seperti Pertamina. Jadi kalau standar internasional yang diikuti, mestinya hal-hal yang terkait dengan terjadinya peristiwa seperti kebakaran, eksiden dan lain-lain itu mestinya bisa diminimalisir ya. Jadi pertanyaannya apakah kemudian standar itu sudah diadopsi dengan cukup baik apa tidak Oke. Pertamina begitu kan? Jadi kalau hal-hal semacam ini masih kemudian terjadi berulang-ulang tentu akan timbul ketidakpercayaan dari masyarakat, dari publik apakah betul-betul Pertamina sudah cukup aman nggak dalam mengelola seluruh fasilitas produksinya itu. Baik, dan terbaru, kemarin Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga memberhentikan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina begitu ya, Deddy Sunardi. Anda melihat ini ada kaitannya dengan kebakaran yang terjadi di Depo Pelumpang atau bagaimana, Pak Toto? Ya, saya kira jabatan itu kan memang terkait ya dengan soal bagaimana dia bertanggung jawab atas fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh Pertamina ya. Tapi menurut saya ini bukan titik pangkalnya. Jadi menurut saya perlu ada pembenahan yang lebih mendasar ya di sisi Pertamina sendiri. Oke. Bagaimana kemudian mereka melakukan pembenahan dari sisi aspek operasinya ya. Karena menurut saya kan luas sekali ya lingkup yang akan dikerjakan oleh Pertamina dengan berbagai macam fasilitas yang dimilikinya. Jadi kalau tidak ada suatu standar yang betul-betul
oke, yang mengikuti standar internasional, Ya. di mana kita mengharapkan adanya zero accident dan lain-lain. Itu saya kira menjadi suatu hal yang penting bahwa kemudian kita harus yakin bahwa Pertamina sudah mengadopsi standar tersebut. Baik, berarti bisa dikatakan apakah pencopotan direksi Pertamina ini baru titik awal, Pak Toto, dari proses pembenahan yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN di Pertamina khususnya? Ya, saya kira ini bagian awal ya, start saja begitu ya. Ini bukan menjadi solusi akhir lah menurut saya. Jadi akan ada menurut saya sebaiknya pembenahan-pembenahan yang sifatnya lebih fundamental, bagaimana Pertamina mengelola sisi aspek operasi ya. Oke. Tentu kan standar internasional sudah ada, sebetulnya kan tinggal diadopsi dan kemudian bisa melihat juga bagaimana pengalaman di wilayah-wilayah lain, di negara-negara lain, bagaimana mereka mengelola kurang lebih fasilitas seperti yang dimiliki oleh Pertamina ya. Jadi saya kira dengan proses seperti itu akan nanti bisa membuat fasilitas-fasilitas yang ada di Pertamina bisa menjadi lebih aman, lebih oke, sehingga kemudian tidak ada keraguan terhadap seluruh infrastruktur yang mereka miliki dari segi HSE-nya ya. Baik, tapi kalau kita lihat dari berdirinya depo Pertamina Pelumpang ini kan sejak tahun 70-an begitu. Anda melihat dari sisi infrastruktur, sistem operasional dan lain-lain begitu sebenarnya memang masih layak begitu Pak Toto? Ya, kalau lihat master plan depo Pelumpang kan sebetulnya ini kan dibuat dari sekitar tahun 70-an awal ya. Oke. Dan saya kira masa pakainya kan cukup lama, bisa sampai dengan 60 tahun ke depan ya. Jadi saya kira memang ini juga bukan kesalahan semata-mata Pertamina ya. Karena kemudian yang terjadi itu kan sebetulnya pemukiman yang mengepung lokasi depo Pelumpang ya. Oh iya. Bahkan di beberapa tempat lain juga kejadian serupa terjadi. Jadi yang perlu disikapi ke depan adalah kemudian bagaimana koordinasi bisa dilakukan oleh pihak Pertamina ya. Dengan Pemda setempat dan juga dengan pihak pengelola tata ruang, supaya kemudian fasilitas-fasilitas penting, objek vital seperti Pertamina ini bisa dilindungi ya dari serbuan pemukiman yang kemudian bisa mengganggu dari segi aspek operasi. Dan kalau kejadiannya memang terjadi seperti case-nya Pelumpang minggu lalu, maka itu tentu sangat berbahaya ya bagi lingkungan pemukiman sekitar. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah koordinasi yang lebih baik, kemudian bagaimana fasilitas objek vital negara ini bisa dilindungi dari berbagai macam kemungkinan adanya ekspansi pemukiman terbendung dan kemudian membahayakan fasilitas tersebut. Dan Presiden Joko Widodo selain tadi memberikan opsi relokasi depo Pelumpang atau relokasi warga juga mengingatkan buffer zone 50 meter batasannya begitu yang harusnya ada sejak awal, tapi sampai saat ini kan memang kita lihat batasannya tipis sekali antara memang batasan tembok depo Pelumpang dengan pemukiman warga itu Pak Toto. Ya, ini saya kira kondisi yang sangat berbahaya ya. Mestinya pada saat 2009 sudah ada kejadian ya kebakaran serupa, mestinya itu bisa menjadi titik pangkal bagaimana kemudian proses revitalisasi depo Pelumpang bisa dilaksanakan dengan lebih baik ya. Tapi dari sejak kejadian itu sampai dengan kejadian terulang, kelihatannya situasi tidak lebih baik atau bahkan menurut saya menjadi lebih memburuk, di mana kemudian tembok pemukiman sudah saling berhimpitan ya dengan fasilitas depo Pelumpang. Tentu ini sangat berbahaya. Tentu ini adalah model yang tidak ideal karena kemudian menyalahi konsep bagaimana fasilitas seperti depo Pelumpang ini harus dioperasikan secara aman ya. Jadi menurut saya sekali lagi ke depan adalah ini menjadi titik awal juga bagaimana fasilitas-fasilitas ini ke depan bisa dikelola dengan lebih baik dengan memperhatikan tata ruang yang lebih baik. Nah kalau kita bicara mengenai kondisi yang ada tadi, ada dua opsi yang sudah disampaikan Presiden Jokowi begitu. Akhirnya kita tahu Kementerian BUMN memilih untuk merelokasi depo Pelumpang justru ke tanah yang dimiliki PT Pelindo. Anda melihat bagaimana? Apakah ini menjadi satu langkah yang cukup tepat dan strategis dan butuh waktu yang tidak sedikit, Pak Toto, nampaknya kalau kita relokasi? Ya, menurut saya ini pilihan yang tidak terlalu ideal ya, karena sebetulnya kan yang harus dilaksanakan menurut pendapat saya itu adalah bagaimana kita bisa memproteksi fasilitas objek vital yang dimiliki oleh negara yang dikelola oleh BUMN ya. Jadi saya tidak ingin ini menjadi suatu presiden begitu ya, bahwa nanti kemudian kalau pemukiman semakin mendesak, lokasi-lokasi industri strategis, maka kemudian yang harus dipindahkan misalnya lokasi industrinya. Karena menurut saya master plan sudah dibuat, di mana kemudian aspek-aspek keamanan, bagaimana pembagian terkait dengan tata ruang dan lain sebagainya, itu pasti sudah dibuat.
Jadi menurut saya yang lebih tepat adalah dalam case Pelumpang sekarang mungkin yang lebih baik menurut saya adalah bagaimana master plan kembali dikembalikan kepada format awal ya, Oke. dan buffer zone dan lain-lain bisa dilaksanakan. Sehingga yang menurut ideal adalah bagaimana Pertamina atau pemerintah dalam hal ini bisa membebaskan ya fasilitas pemukiman yang ada di sekitar depo Pelumpang ini dalam batas sampai batas aman, sehingga depo Pelumpang bisa beroperasi sesuai dengan tahapan awal di dalam master plan mereka. Dengan cara ini ke depan mestinya mereka bisa lebih baik lagi ya. Baik, tapi kalau Anda lihat lebih dari sisi efektivitas, kemudian proses pengerjaan waktu dan lain pada saat kita harus melakukan pembebasan lahan, pemukiman warga lah. Kalau kita lihat dengan bagaimana menciptakan buffer zone dengan bentang 50 meter ini akan lebih sulit memindahkan relokasi tempat deponya sendiri, atau memang kita harus melakukan pembebasan. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Toto, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia menyiapkan lahan seluas 32 hektar di kawasan Kalibaru, Jakarta. Lahan yang bekas reklamasi ini nantinya akan digunakan untuk rencana perpindahan depo Pertamina di Pelumpang pasca kebakaran yang menewaskan belasan korban jiwa dan puluhan korban luka-luka. Ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Komisaris PT Pelindo sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jody Mahardi menyebutkan, pihaknya sudah menyiapkan lahan bekas reklamasi seluas 32 hektar untuk lokasi pembangunan terminal bahan bakar minyak Pertamina pengganti depo Pelumpang. Jody menambahkan lahan yang berada di Kalibaru tersebut sudah ditawarkan kepada PT Pertamina Persero sekitar 2 tahun lalu dan nantinya akan digunakan pembangunan depo Pertamina sekitar 30 hektar. Meski demikian, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Pertamina dalam rencana perpindahan ini. Ya, yang saya dengar sih udah ada lah dari sekarang Pertamina ya, setelah ini apa lagi udah mulai ada komunikasi lah. Tapi dari Pelindo udah pernah menawarkan dari Kalibaru di Tanjung Priok. Iya, Kalibaru. Oke. Itu kan lahan reklamasi. Memang kosong sampai sekarang udah luas. Terminal. Luasnya berapa Pak? Yang lahan untuk dialokasikan bisa untuk digunakan oleh depo ini 32 hektar. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir juga memastikan Pertamina akan memindahkan depo Pelumpang ke lahan milik Pelindo, di mana pembangunan depo ini nantinya akan memakan waktu 2,5 tahun. Kalau kami tadi sudah rapat di BUMN bersama Pertamina, bahwa sesuai dengan tadi pembicaraan dengan Bapak Presiden juga, maka kita memindahkan yang namanya terminal BBM Pelumpang ke Tanah Pelindo. Erick menambahkan Pertamina juga akan membangun wilayah aman atau buffer zone di sekitar depo dan kilang minyak yang ada. Tidak hanya di Pelumpang namun juga di lokasi-lokasi seperti Balongan dan Semarang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Ya Pak Toto, baru saja sudah disampaikan begitu, memang nampaknya opsi yang dipilih adalah pemindahan depo Pelumpang justru ke Tanah Pelindo. Apa yang bisa Anda cermati dengan kondisi ini? Sementara tadi pertanyaan yang tertunda, apakah lebih sulit kita membebaskan lahan pemukiman yang berada di depo Pelumpang dibandingkan kita membangun fasilitas baru di Kalibaru? Silakan. Ya, saya kira pada saat membuat master plan ya, depo Pelumpang pada tahun 70-an kan tentu mereka sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Paling tidak aspek strategis dari lokasi Pelumpang saat ini ya. Oke. Bagaimana mereka mendekati lokasi sisi supply begitu ya. Kemudian juga saat ini mereka melihat bagaimana kemudian juga akses kepada jalan tol misalnya dan lain-lain, sehingga aspek distribusinya betul-betul bisa terjamin begitu ya. Nah saya kira dengan lokasi seperti ini, maka Pelumpang memang kondisi yang ideal ya untuk posisi depo saat ini. Nah, jadi kemudian kalau harus dipindahkan ke lokasi lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya ya saya kira itu adalah suatu hal yang memang akan membuat situasi menjadi tanda petik ya agak sulit juga untuk sisi
Pertamina, dalam arti bahwa kemudian tentu mereka juga kemudian ke depan harus mengeluarkan sisi capex juga yang sangat besar begitu ya. Kedua, membangun infrastruktur juga yang luar biasa besar nanti di lokasi baru ya, dan banyak hal lainnya. Jadi menurut pendapat saya, jadi apakah lokasi baru nanti kira-kira akan bisa menjadi lebih baik dikelola dan lain-lain, saya kira memang itu mestinya bisa begitu ya. Tapi apakah opsi itu menjadi yang terbaik, ya itu menurut saya banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya. Oke, mengingat sebenarnya kalau kita lihat depo BBM Pelumpang milik Pertamina ini juga sempat masuk ya nominasi 7 Most Efficient Storage Terminal ini ya pada Global Tank Storage Award dan bersaing juga dengan negara lain seperti Saudi Aramco Terminals, kemudian Vesta Terminal Antwerp di Belgia dan juga ILNFS Prime Terminals Uni Emirat Arab. Nah, berarti sebenarnya memang ini sudah standar internasional. Memang usia saja yang sejak tahun 70-an begitu dibangun. Anda melihat berarti lebih mengutamakan sebaiknya kita membangun buffer zone atau memang harus relokasi sebenarnya Pak Toto? Ya, kalau soal buffer zone itu kan nanti di lokasi sekarang atau lokasi yang baru misalnya ya. Itu kan memang harus ada, wajib begitu ya. Karena itu kan dari sisi safety pengamanan ya. Jadi kalau tadi disampaikan misalnya kondisi depo Pelumpang saat ini cukup bersaing misalnya ya, compare kepada beberapa lokasi sejenis di internasional, itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya master plan yang dibuat 70-an terkait dengan depo Pelumpang kan sudah cukup baik ya, sudah memperhitungkan banyak faktor-faktor strategis yang membuat depo ini menjadi betul-betul dalam posisi yang cukup kompetitif ditinjau dari berbagai hal ya. Jadi problemnya menurut saya adalah problem kemudian terkait dengan soal koordinasi saja, utamanya adalah kaitannya dengan soal pengaturan tata ruangnya. Jadi mungkin message-nya ke depan, apakah akan tetap di Pelumpang begitu atau kemudian masuk ke depo baru yang akan dibangun. Jadi paling utama adalah tata ruangnya harus diatur dengan lebih baik begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kejadian berulang ya, ada pembiaran yang kemudian menjadikan posisi Pertamina sebagai pengelola objek vital ini menjadi sulit begitu ya, karena tentu Pertamina juga tidak bisa berdiri sendiri ya mengelola tata ruang ini, karena juga dia harus melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak lain ya, terutama dengan pihak Pemda misalnya. Nah jadi saya kira soal-soal ini yang menjadi hal penting ke depan, bagaimana koordinasi-koordinasi seperti ini harus dijalankan dengan lebih baik sehingga kejadian dengan kondisi depo Pelumpang saat ini bisa dihindarkan ke depannya. Oke, butuh waktu 2,5 tahun, kemudian baru akan dimulai akhir tahun 2024 begitu. Menurut Anda ini menjadi suatu langkah yang strategis untuk memulai pembangunan depo baru ataupun terminal BBM buat Pertamina, Pak Toto? Ya, saya kira kan persiapannya memang harus cukup matang ya, harus komprehensif ya, sehingga saya kira tidak bisa dalam waktu cepat ya, akan butuh proses di mana kemudian investasi kalau ini akan misalnya dijalankan memerlukan waktu ya, membangun infrastruktur di sektor migas kan memerlukan banyak sisi kehati-hatian yang harus diperhatikan ya. Jadi dalam konteks ini menurut saya akan ada waktu 3 tahun lebih lagi sebelum misalnya kalau Pelumpang misalnya jadi dipindahkan begitu ya. Nah, itu kan artinya sama dengan bahwa kondisi pengamanan objek vital Pelumpang saat ini kan tetap harus dijalankan ya. Buffer zone-nya juga pasti harus dikerjakan, karena 3 tahun ke depan kan kita juga nggak tahu apakah akan masih terjadi nggak misalnya hal-hal seperti kejadian saat ini begitu ya. Jadi menurut saya faktor safety-nya tetap harus menjadi prioritas, bagaimana kemudian depo Pelumpang ini maupun nanti depo baru yang akan dibangun itu akan dikelola ke depannya. Oke, berarti kita akan fokus terhadap Pertamina terlebih dahulu dong, yang akan mengelola dan paling tidak melakukan operasional kembali di depo Pelumpang. Mengingat ini masih ada butuh beberapa waktu lagi untuk memulai pembangunan depo tangki ataupun BBM Pertamina. Apa yang perlu dilakukan segera begitu? Paling tidak memang fokus Pertamina adalah membantu korban, kemudian memberikan santunan terhadap korban. Nah, selain itu kan kita harus tetap bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan juga. Tadi dari lokasi strategisnya depo Pelumpang dan juga tentunya keselamatan warga. Ya, saya kira ini Pertamina harus kembali menjadi suatu catatan penting ya, bahwa manajemen operasi mereka terkait dengan pengelolaan objek strategisnya itu harus menjadi perhatian yang lebih baik. Bagaimana kemudian sisi-sisi terkait dengan perbaikan ya, standar operating prosedur ya, pengelolaan dari depo Pelumpang atau kemudian
depo-depo lain yang juga memiliki kira-kira kondisi serupa itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang lebih baik. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa mereka harus berani kemudian melakukan langkah-langkah yang lebih radikal dalam konteks untuk mengamankan seluruh fasilitas vital yang mereka kelola begitu ya. Jadi jangan menunggu sampai dengan ada kejadian baru kemudian mereka melakukan upaya-upaya perbaikan. Ini sudah menjadi alarm yang menurut saya harusnya menjadi situasi terakhir adanya kembali kasus-kasus kebakaran seperti ini ya. Jadi kita kan Pertamina tentu ingin menjadi suatu perusahaan world class company, maka mestinya juga international standard dalam pengelolaan seluruh fasilitasnya juga harus mengikuti standar-standar internasional. Jadi saya kira zero accident itu menjadi sesuatu hal yang harus dicapai ya. Untuk itu maka saya kira Pertamina harus segera melakukan introspeksi ke dalam bagaimana perbaikan dari sisi aspek operasi bisa dilakukan dengan lebih baik, dan yang lebih penting juga kolaborasi kerjasama dengan para pihak ya untuk bisa mengamankan objek vitalnya. Karena Pertamina tentu tidak bisa sendiri dalam konteks ini. Oke, berkaca dengan peristiwa kebakaran pelumpang yang terjadi tidak hanya sekali begitu Pak Toto dan juga beberapa tangki BBM milik Pertamina lainnya, bagaimana Anda melihat persepsi dan pandangan masyarakat juga akhirnya terhadap BUMN milik negara ini? Ya, karena kejadian sudah berulang ya, tentu kan muncul masalah soal trust ya, apakah Pertamina ini sebetulnya sudah cukup mengelola fasilitas objek vital itu dengan cukup safe apa tidak begitu ya. Karena saya kira safety itu menjadi salah satu prioritas dari sisi pengelolaan seluruh fasilitas objek vital ini. Jadi kalau kemudian aspek safety-nya dipertanyakan, tanda petik, tentu ini menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kelangsungan korporasi ini ya. Sehingga menurut saya hal-hal semacam ini jangan sampai terulang kembali. Bagaimana kemudian Pertamina bisa membuat suatu model manajemen operasi, pengelolaan risiko di aspek operasi yang lebih baik, sehingga lebih antisipatif menghadapi kemungkinan-kemungkinan fatal yang akan terjadi ke depan ya. Saya kira kan setiap tahun mestinya mereka juga sudah membuat semacam top list ya, kaitannya dengan risiko-risiko yang mereka akan hadapi begitu ya. Dan untuk itu mestinya juga mereka sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah preventif dan lain-lain. Sehingga mesti dicari miss-nya ada di mana begitu ya. Sehingga kejadian serupa tidak terulang ke depannya. Gitu. Berarti memang harus ada reward dan punishment juga yang cukup tegas begitu ya pada saat memang terkait dengan operasional dari Pertamina sendiri. Mengingat ini satu adalah objek vital, kemudian energi yang sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat dan juga tadi tingkat risiko yang tinggi begitu ya Pak Toto ya? Ya, setuju Pak. Baik. Pak Toto, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Semoga tadi memang menjadi win-win solution, fokus untuk operasional depo Pertamina masih akan tetap berjalan dan sesuai dengan SOP serta mungkin penerapan ketiga yang akan lebih ketat lagi, mengingat nanti butuh waktu untuk pembangunan depo baru, misalnya ini jadi di Kalibaru milik Pelindo begitu. Pak Toto, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Toto. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.